Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Angelika Bernardita Colin dengan NIM 2313031018. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kewirausahaan mencangkup 5 soal UTS yang kemarin dikerjakan. Untuk soal yang pertama yaitu pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik wirausaha. Jadi wirausaha adalah sebuah individu yang kenapa terus ulang. Soal yang pertama yaitu pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik wirausaha. Jadi, wirausaha adalah individu yang mendirikan dan mengelola suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Misalnya di lingkungan kita, seorang mungkin membuka toko kecil seperti toko kelontong atau kedai makanan dengan harapan mendapat keuntungan dari bisnisnya. Pendekatan kewirausahaan dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama pendekatan inovatif, yang kedua metode imitasi. Pendekatan ini menekankan pada inovasi dan kreativitas dalam menciptakan peluncuran produk atau jasa baru. Contohnya, pendiri sebuah perusahaan teknologi menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang kedua yaitu metode imitasi. Metode ini melibatkan peniruan atau penerapan ide dan model bisnis yang sudah ada sebelumnya. Jadi, misalnya seorang pengusaha membuka restoran berdasarkan ide yang populer di tempat lain. Kemudian yaitu kerugian dan kelemahan menjadi wirausaha atau entrepreneur. Yang pertama yaitu kerugian, yaitu risiko finansial. Pengusaha menghadapi risiko finansial yang tinggi ketika harus menginvestasikan modal pribadi dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya, beban kerja tinggi. Pengusaha seringkali harus bekerja lebih lama daripada pekerja bisnis biasa untuk memastikan keberhasilan bisnis mereka. Selanjutnya yaitu tidak dijamin untung. Jadi dalam sebuah usaha itu tidak ada jaminan usaha sukses dan untung. Selanjutnya yaitu kemandirian. Pengusaha memiliki kendali penuh atau atas bisnis dan dapat mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, potensi keuntungan besar. Jika usaha berhasil, wirausaha dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, kontribusi terhadap perekonomian. Startup berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ciri-ciri wirausaha. Ciri-ciri wirausaha yaitu yang pertama inovator. Jadi wirausahawan seringkali mempunyai ide-ide kreatif untuk menciptakan produk atau jasa baru. Kemudian ciri yang berikutnya itu pengambilan risiko. Mereka bersedia mengambil risiko untuk mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang cepat. Pengusaha harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, kepemimpinan. Mereka memiliki kemampuan memimpin dan mengelola sumber daya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan beradaptasi. Pengusaha harus mampu beradaptasi terhadap lingkungan kerja atau partner kerjanya. Ciri-cirinya, kelebihannya. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua yaitu contoh etika, fungsi dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada saat setelah pandemi COVID-19. Setelah pandemi COVID-19, wirausaha harus mempertimbangkan etika, fungsi, prinsip yang sesuai dengan situasi yang baru. Itu situasi setelah COVID. Contohnya, etika, tanggung jawab sosial. Wirausaha seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dari bisnis mereka. Misalnya sebuah perusahaan makanan dapat memprioritaskan kesehatan makanan dengan menawarkan makanan yang sehat. Dan yang kedua yaitu etika bisnis, berperilaku etis dalam semua aspek bisnis seperti menjaga kejujuran dalam iklan dan komunikasi bisnis. Contoh selanjutnya itu fungsi. Di dalam fungsi ini adalah inovasi solusi medis. Pengusaha dapat menciptakan solusi inovatif di bidang kesehatan dan kebersihan seperti mengembangkan perangkat kebersihan atau teknologi pemantauan kesehatan. Selanjutnya itu memberdayakan masyarakat.
di dunia usaha dapat berperan dalam mendukung dan memajukan komunitas lokalnya dengan menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan pekerja lokal. Selanjutnya, prinsip. Prinsip dibagi atas dua, itu prinsip keberlanjutan dan prinsip kolaborasi. Untuk prinsip keberlanjutan, perlu ditekankan mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menciptakan usaha yang dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Prinsip kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi nirlaba, dan komunitas dapat membantu mengatasi permasalahan kompleks pasca pandemi, perubahan dan tantangan yang muncul. Selanjutnya pada soal yang ketiga yaitu aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha di bidang pertanian. Nah, untuk merencanakan usaha untuk produk pertanian, kita perlu melakukan analisis kelayakan usaha yang komprehensif. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan usaha ini dan analisis kelayakan usaha ini untuk usaha produk pertanian yaitu yang pertama, studi pasar. Dalam studi pasar ini kita ada identifikasi pasar target, di mana kita tentukan siapa target pelanggan kita dan apa kebutuhan mereka. Selanjutnya dalam studi pasar kita memiliki analisis pesaing. Jadi dalam analisis pesaing ini kita kenali pesaing di pasar dan pelajari strategi mereka. Kemudian yang terakhir dalam studi pasar yaitu analisis tren pasar. Kita amati tren dan perubahan dalam permintaan produk pertanian. Analisis kelayakan selanjutnya yaitu produk dan layanan. Di dalam produk dan layanan ini kita deskripsikan produk pertanian yang akan kita tawarkan. Kualitas produk, kita pastikan kita memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Kemudian ada inovasi produk, pertimbangkan cara untuk mengembangkan produk kita. Selanjutnya yaitu lokasi. Pilih lokasi yang sesuai untuk usaha pertanian kita dengan mempertimbangkan aspek seperti tanah, iklim, dan juga aksesibilitas. Selanjutnya sumber daya. Identifikasi sumber daya yang kita butuhkan seperti tanah, bibit, air, peralatan, dan tenaga kerja. Tentukan apa yang kita butuhkan atau kita memiliki sumber daya yang cukup atau perlu mencari sumber daya tambahan. Selanjutnya itu analisis teknologi. Gunakan teknologi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha pertanian. Pertimbangkan penggunaan perangkat lunak manajemen untuk membantu dalam perencanaan dan pelacakan aktivitas pertanian. Kemudian keuangan. Rencanakan anggaran dan proyeksi pendapatan dan biaya, evaluasi modal yang dibutuhkan dan bagaimana kita akan mendapatkannya. Hitung estimasi pengembalian investasi dan waktu pengembalian modal. Selanjutnya itu manajemen. Tentukan struktur organisasi usaha pertanian, rekrut dan latih staf yang diperlukan buat rencana manajemen yang efektif. Selanjutnya, aspek hukum dan regulasi. Pastikan kita memahami semua regulasi yang berlaku dalam usaha pertanian kita, termasuk izin dan perizinan. Patuhi regulasi lingkungan, keamanan makanan, dan juga ketentuan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, itu risiko. Identifikasi risiko yang mungkin terkait dengan usaha pertanian yaitu buat rencana mitigasi risiko untuk mengurangi dampaknya. Selanjutnya, pemasaran dan promosi. Rencanakan strategi pemasaran dan promosi produk pertanian. Pertimbangkan platform online dan offline yang sesuai untuk memasarkan produk pertanian kita. Selanjutnya itu evaluasi dan pemantauan. Tetapkan metrik kinerja dan indikator kunci untuk memantau kemajuan usaha kita. Lakukan evaluasi secara berkala dan siap untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Yang terakhir yaitu keberlanjutan. Pertimbangkan aspek keberlanjutan dalam usaha pertanian, termasuk praktek pertanian yang ramah lingkungan. Kita pindah pada soal yang keempat yaitu contoh risiko usaha dalam bidang kimia. Jadi untuk mengembangkan usaha dalam bidang kimia memiliki risiko-risiko yang perlu dipahami dan diantisipasi. Jadi contoh-contoh risiko yang usaha dalam bidang kimia yang pertama yaitu risiko kesehatan dan keselamatan. Produk kimia berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan ini dapat mencangkup paparan bahaya kimia beracun. Reaksi kimia yang berbahaya
atau kebocoran bahan berbahaya. Contohnya sebuah perusahaan kimia yang memproduksi bahan kimia beracun harus sangat berhati-hati dalam mengelola penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan bahan kimia tersebut untuk mencegah kecelakaan. Dan yang kedua yaitu risiko kepatuhan regulasi. Industri kimia seringkali tunduk pada regulasi yang ketat, termasuk izin dan perizinan yang diperlukan, serta aturan lingkungan. Pelanggaran atau aturan ini dapat mengakibatkan denda yang besar dan pencabutan izin usaha. Sebagai contoh, perusahaan kimia harus mematuhi peraturan lingkungan seperti pengelolaan limbah berbahaya dan emisi gas beracun. Selanjutnya, risiko pasar. Perubahan dalam permintaan pasar, harga bahan baku kimia, dan persaingan industri adalah risiko yang perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, jika harga bahan baku naik secara signifikan, itu bisa mengurangi margin keuntungan perusahaan kimia. Selanjutnya yaitu risiko inovasi. Teknologi dan penelitian kimia selalu berkembang dan perusahaan kimia harus berinovasi untuk tetap bersaing. Jika sebuah perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi dan gagal untuk mengembangkan produk baru, mereka berisiko kehilangan pasar. Sebagai contoh, perusahaan kimia yang memproduksi bahan kimia pelapis harus terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk yang lebih baik. Kemudian, risiko pasokan. Ketidakstabilan dalam pasokan bahan baku kimia atau gangguan dalam rantai pasokan dapat memengaruhi produk. Misalnya, jika perusahaan mengandalkan pasokan bahan kimia yang langka atau impor dari luar negeri, mereka mungkin berisiko menghadapi gangguan pasokan akibat perubahan kebijakan perdagangan atau masalah logistik. Kemudian selanjutnya yaitu risiko kualitas produk. Produk kimia yang tidak memenuhi standar kualitas atau mengalami cacat dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan kerugian finansial. Sebagai contoh, perusahaan kimia yang memproduksi cat harus memastikan bahwa produk yang dikeluarkan tidak mengalami masalah seperti pengelupasan atau perubahan warna yang tidak diinginkan. Kemudian yaitu risiko litigasi. Risiko hukum dapat muncul jika produk kimia menyebabkan kerusakan lingkungan atau dampak negatif pada kesehatan manusia. Perusahaan kimia mungkin dihadapkan pada tuntutan hukum yang mahal. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi pestisida harus berhati-hati untuk memastikan bahwa produknya digunakan sesuai dengan panduan penggunaan yang benar untuk menghindari masalah hukum. Kita lanjut pada pembahasan nomor 5, yaitu inovasi yang diperlukan dalam membangun bisnis di daerah asal. Daerah asal saya Sorong, Papua Barat Daya. Nah, untuk membangun bisnis pariwisata di daerah asal saya, Sorong, Papua Barat, membutuhkan inovasi yang dapat memaksimalkan potensi pariwisata alam, budaya, dan lingkungan yang unik di wilayah Papua. Beberapa inovasi yang dapat membantu untuk membangun bisnis pariwisata yang sukses di Sorong yaitu yang pertama, ekowisata berkelanjutan. Jadi Sorong memiliki keindahan alam yang luar biasa termasuk pantai, pulau, dan terumbu karang. Fokus pada pengembangan ekowisata berkelanjutan yang memprioritaskan pelestarian lingkungan dan ekosistem terumbu karang yang rapuh. Dan yang kedua yaitu pusat pendidikan laut. Sebagai contoh sebagai pintu gerbang ke Raja Ampat yang terkenal, Sorong dapat mengembangkan pusat pendidikan laut yang mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut yang kaya di wilayah ini atau di wilayah Sorong. Tur petualangan. Tawarkan tur petualangan mencakup aktivitas seperti snorkeling, selam, hiking, dan juga perjalanan pulau untuk mendukung pengalaman petualangan para wisatawan. Dan selanjutnya itu museum dan pameran budaya. Bangun museum atau pusat budaya yang memamerkan seni budaya dan sejarah unik Papua Barat. Ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman budaya bagi wisatawan. Selanjutnya, tur berbasis cerita. Kembangkan tur berbasis cerita yang mengungkapkan sejarah, kepercayaan, dan cerita rakyat lokal untuk mengedukasi wisatawan tentang budaya Papua Barat. Selanjutnya, kuliner lokal. Promosikan makanan dan minuman khas Papua Barat. Buat
tur kuliner yang memungkinkan wisatawan mencicipi hidangan lokal yang autentik. Selanjutnya, homestay dan akomodasi. Dukung pengembangan homestay dan akomodasi yang mengintegrasikan budaya dan alam Papua Barat. Wisatawan akan memiliki kesempatan untuk tinggal dengan komunitas setempat dan mendapatkan pengalaman mendalam. Selanjutnya, jalur wisata digital. Kembangkan aplikasi atau situs web yang memberikan informasi tentang destinasi, atraksi, serta panduan interaksi untuk wisatawan. Selanjutnya, pendukung fotografi. Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk fotografi. Dukung fotografi alam dan penawaran tur fotografi untuk menarik penggemar fotografi. Selanjutnya, kerjasama dengan komunitas lokal. Selalu melibatkan komunitas lokal dengan pengembangan pariwisata sehingga mereka merasa memiliki dan berkontribusi pada industri pariwisata. Pariwisata ramah difabel. Pastikan aksesibilitas untuk wisatawan dengan kebutuhan khusus termasuk di fasilitas dengan pelayanan yang ramah difabel. Selanjutnya, konservasi lingkungan. Terlihat dalam upaya konservasi dan pemantauan lingkungan termasuk perlindungan terumbu karang, pelestarian hutan, dan pemantauan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Gunakan teknologi seperti drone untuk pemetaan, pemantauan lingkungan, dan pemasaran digital. Sekian pemaparan materi kewirausahaan kimia mencangkup 5 soal UTS yang dikerjakan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.